Mermaid in Love 2 Dunia, episode 55, part yang ke-1. Episode ini dimulai ketika Pak Bejo terus saja mengejar TJ karena TJ masih saja berusaha untuk menemui Mermaid Mita. Tak lama kemudian TJ melihat ada Ariel, Katya, dan Benji tak jauh dari tempatnya berada. TJ pun lantas berlari menuju ke arah mereka. Namun sialnya ketika mengejar TJ, Pak Bejo malah tertabrak oleh mobil. Ariel, Katya, dan yang lainnya sudah berusaha untuk memperingatkan Pak Bejo, tapi semuanya terlambat. Pak Bejo sudah tertabrak oleh mobil. TJ dan yang lainnya lantas segera menghampiri Pak Bejo yang sudah terkapar tak sadarkan diri. TJ terus berteriak sambil mencoba untuk menyadarkan Pak Bejo. TJ sangat khawatir dengan keadaan ayahnya itu. TJ meminta tolong kepada Ariel, Katya, dan Benji untuk menolong ayahnya. Benji pun meminta pertolongan dari pengendara mobil bak terbuka yang lewat untuk membawa Pak Bejo ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, TJ terus saja menangis. Kala itu tiba-tiba saja Ariel mengeluarkan tabung air mata sejatinya dan menampung air mata dari TJ. Ternyata benar saja, air mata TJ itu adalah salah satu dari air mata sejati yang Ariel butuhkan. Di tempat lainnya, Buruni berpapasan dengan Erik ketika di perjalanan menuju ke rumahnya Buruni. Buruni berpikir jika Erik itu hendak pergi menemui Ariel. Tapi perkiraan Buruni itu salah besar. Erik bilang jika dirinya emang mau menemui Buruni. Buruni pun bertanya dengan penuh rasa penasaran. Erik bilang jika dirinya sudah tahu bahwa Ariel itu adalah mermaid. Di sana ternyata ada mermaid Stella juga. Dia selalu saja menguping pembicaraan orang lain. Setelah mendengar perkataan dari Erik, Buruni pun terkejut sekaligus marah. Buruni mengatakan jika Buruni nggak akan membiarkan Erik untuk menangkap Ariel. Erik meminta Buruni untuk tenang karena Erik nggak akan membocorkan rahasia Ariel. Erik meminta Buruni untuk selalu berhati-hati selama menjaga Ariel. Erik nggak mau jika Ariel sampai ditangkap oleh warga. Buruni jadi terharu mendengar semua apa yang Erik utarakan. Bahkan Buruni sampai berterima kasih kepada Erik karena mau merahasiakan semua tentang Ariel. Sesampainya di rumah Buruni, Buruni jadi teringat kembali semua yang Erik katakan. Buruni sangat khawatir jika Erik akan memberitahu papahnya jika Ariel itu adalah seekor mermaid. Tak selang berapa lama ada Om Jackie dan beberapa orang warga datang menghampiri Buruni. Buruni bertanya kepada mereka apa maksud dan tujuan mereka mendatangi rumah Buruni. Om Jackie bilang jika ada yang bilang bahwa di rumah Buruni itu ada mermaid. Maka dari itu Om Jackie dan beberapa orang warga lainnya hendak memastikannya. Buruni sudah mencoba untuk menyangkalnya, tapi kemudian Om Jackie memperlihatkan sebuah SMS yang menginformasikan jika di rumah Buruni itu ada mermaid. Buruni sudah meminta mereka untuk pergi, tapi Om Jackie dan yang lainnya tetap pada pendirian mereka dan tak mau pergi dari rumah Buruni. Di sisi lain, TJ berhasil membawa Pak Bejo ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Pak Bejo pun terbangun dan TJ langsung memeluknya. Pak Bejo lupa dengan kejadian yang telah menimpanya. TJ kemudian menceritakan semuanya. Akhirnya Pak Bejo pun teringat jika dirinya sudah tertabrak oleh mobil ketika mengejar TJ. Pak Bejo meminta TJ untuk menjauhi Mermaid Mita. Dalam hati, TJ meminta maaf kepada Pak Bejo karena TJ nggak bisa menuruti keinginan Pak Bejo. TJ nggak bisa menjauhi Mermaid Mita karena TJ sangat sayang sama Mermaid Mita. Kembali ke latar rumah Buruni. Buruni berpura-pura membersihkan halamannya padahal Buruni sedang menunggu Ariel dan hendak mencegah Ariel untuk pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian Ariel dan Katya datang. Buruni kemudian memberikan isyarat kepada mereka berdua. Dari kejauhan Ariel dan Katya bingung apa dan maksud dari isyarat Buruni itu. Katya mencoba untuk menengok ke teras rumah Buruni. Katya mengatakan kepada Ariel jika ada Om Jackie dan para warga di teras rumahnya. Ariel dan Katya pun merasa nggak enak hati dan memutuskan untuk gak pulang ke rumahnya dulu. Tapi ketika mereka berdua hendak pergi, ada warga yang berpapasan dengan Ariel dan Katya. Kedua warga itu malah mengajak Ariel untuk ke rumahnya karena mereka ingin sekali melihat siapa sebenarnya mermaid yang ada di rumah Buruni. Secara diam-diam Katya menelpon Ratu Neptuna dan memintanya untuk segera pulang ke rumah Buruni. Katya bilang jika Ariel dalam bahaya karena para warga sedang berada di rumah Buruni untuk menangkap mermaid. Katya terus saja memohon kepada Ratu Neptuna untuk segera datang. Tanpa menunggu lama, Ratu Neptuna pun bergegas pergi menuju ke rumah Buruni. Namun sayangnya Ratu Neptuna sulit mendapatkan kendaraan. Tak lama kemudian Erik datang menghampiri Ratu Neptuna. Ratu Neptuna meminta tolong Erik untuk mengantarkannya ke rumah Ariel. Erik keceplosan bilang apakah warga mengetahui jika Ariel itu mermaid? Ratu Neptuna terkejut karena Erik sudah tahu siapa Ariel sebenarnya.
Bahkan Eric juga tahu jika Ratu Neptuna itu adalah seekor mermaid. Di rumah Buruni, Ariel, Buruni, dan Katya sangat cemas karena hari sudah hampir malam. Sebentar lagi pasti Ariel akan berubah menjadi mermaid. Para warga pun sudah nggak sabar ingin tahu siapa sebenarnya mermaid yang ada di rumah Buruni. Ariel mulai merasa lemas. Buruni dan Katya pun semakin cemas dan takut jika Ariel akan berubah menjadi mermaid di hadapan para warga. Om Jackie dan para warga lainnya mulai heran dengan apa yang terjadi pada Ariel. Tak berapa lama kemudian Ariel pun berubah menjadi mermaid. Mereka semua akhirnya tahu jika Ariel itu adalah seekor mermaid pembawa sial. Om Jackie dan para warga lainnya kemudian membawa Ariel pergi. Meski Buruni dan Katya meminta mereka untuk melepaskan Ariel, tapi mereka tetap saja membawa Ariel pergi. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Saksikan terus kelanjutannya ya, hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.